Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan devotion pagi ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hatimu, dimanapun kalian berada, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari yang duduk, kita bangkit berdiri dulu, kita mau puji nama Tuhan,
sambil bergerak di rumah, berikan tarian yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus saling mengasihi, mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi, saling mengasihi. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, marilah kita semua dimanapun kita berada, kita harus bersaudara dengan semua orang. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai dengan sesama. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Sir Yohanes untuk devotion di hari Kamis tanggal 10 September 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Sir akan mengajak kalian dulu untuk berdoa. Yuk, mari kita siapkan sikap kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat karunia yang boleh kami terima sampai hari ini, atas nafas kehidupan, atas kehidupan yang baru yang masih kami terima sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bimbinglah kami agar apa yang kami bacakan hari ini betul-betul bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mungkin selama ini kalian pernah mendengar kata iri hati. Ya. Apa itu iri hati? Iri hati itu seperti ketika kita iri terhadap apa yang contohnya adalah iri terhadap apa yang teman kita miliki. Hari ini Sir akan mengajak kalian untuk membaca dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Di sini dikatakan bahwa Saul benci kepada Daud. Mungkin kalian sudah pernah mendengar cerita Daud ya, di mana diceritakan bahwa Daud itu bisa mengalahkan seorang Goliat. Di sini Sir akan membacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya,
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dari apa yang saya bacakan di sini, kalian bisa menangkap bahwa seorang Saul itu iri terhadap Daud. Karena Daud, dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh daripada Saul. Di sini perempuan-perempuan tadi kan menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Di sini menunjukkan bahwa seorang Saul itu iri terhadap Daud, karena Daud bisa mengalahkan banyak orang. Ya, iri hati merupakan tindakan yang sebetulnya tidak baik untuk kita lakukan, ya. Karena iri hati itu bisa membawa kita kepada dosa. Di sini dikatakan bahwa dari awal bangsa Israel itu mempunyai banyak musuh. Oleh karena itu mereka harus sering berperang. Mereka tidak selalu menang dalam peperangan. Banyak juga yang berakhir dengan kesedihan. Namun ketika mereka menang dalam berperang, mereka akan bersuka cita, ya. Di sini diceritakan bahwa Daud itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau beribu-ribu itu dalam ribuan. Kalau laksa itu nanti angkanya jutaan, banyak sekali. Ya. Di sini Saul hanya mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Bahkan Daud juga bisa mengalahkan seorang Goliat, di mana Goliat ini menurut cerita itu merupakan orang yang kuat. Ya. Goliat merupakan orang yang kuat. Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, Saul dia sebetulnya dipuji-puji sama perempuan-perempuan tadi, tetapi pujiannya itu malah kurang begitu mengenakan Saul. Kenapa? Karena di akhir puji-pujian untuk Saul, di belakangnya ada Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Di sini berarti dikatakan bahwa Daud mengalahkan musuh lebih banyak daripada Saul. Mendengar hal itu, Saul merasa iri terhadap Daud. Karena apa? Karena nanti pada ujungnya jabatan seorang raja itu jatuh kepada Daud, karena Daud bisa mengalahkan musuh begitu banyak. Nah, pujian ini anak-anak mungkin pernah ya mendengar pujian. Pujian itu kadang-kadang bisa memberi semangat kepada orang yang dipuji, tetapi kadang juga membuat orang menjadi iri. Ya, seperti tadi, Saul dipuji. Saul bisa mengalahkan beribu-ribu orang, beribu-ribu musuh. Tetapi Daud, dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Saul dipuji, tetapi ketika dia mendengar pujian untuk orang lain, dia akan merasa iri. Ya, Ser bertanya kepada kalian, sikap tadi yang ditunjukkan oleh Saul itu baik atau tidak? Tentu tidak baik. Karena apa? Karena sikap iri itu bisa membawa kita kepada dosa. Dalam kehidupan sehari-hari pun, pasti kalian pernah merasakan yang namanya iri. Entah di rumah, entah di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh dalam lingkup kecil, di rumah. Kalian yang punya kakak atau yang punya adik, pasti kalian pernah merasa iri terhadap mereka. Contoh misalkan kalian punya adik nih. Adik mendapatkan, kadang-kadang misalkan kalian melihat adik mendapatkan kasih sayang yang lebih daripada kalian. Kalian mendapatkan kasih sayang juga. Tetapi kasih sayang yang diberikan orang tua kepada adik kadang-kadang menurut pemikiran kalian itu lebih daripada apa yang kalian dapatkan. Dari situ kalian merasa iri terhadap adik kalian. Maka dari situ muncullah sikap-sikap yang tidak baik. Contoh misalkan menjahati adik kalian. Tidak mau mengajak main, tidak mau bermain bareng dengan adiknya, tidak mau membantu adiknya ketika kesusahan. Karena apa? Karena kalian merasa iri. Perbuatan iri itu bisa membawa kita kepada perbuatan dosa. Ketika kita sudah berurusan dengan dosa, itu sudah berat sekali anak-anak. Makanya, yuk kita belajar untuk menghilangkan rasa iri yang ada dalam diri kita. Bagaimana sih cara kita menghilangkan rasa iri yang ada dalam diri kita? Caranya adalah kita menerima apa yang ada dalam diri kita. Kita mau menerima apa yang ada dalam diri kita. Kita mau bersyukur.
Kita syukurin apa yang kita terima. Contoh misalkan ketika di rumah, kasih sayang, menurut kalian, kasih sayang orang tua itu kadang-kadang lebih besar kepada adik daripada saya. Tidak apa-apa, terima saja. Karena apa? Karena mungkin pemikiran orang tua kalian, adik kalian itu memang yang masih perlu mendapatkan bimbingan. Kalian sudah dianggap besar, jadi kalian sudah bisa menentukan mana yang terbaik untuk kalian, mana perlakuan yang baik untuk kalian, mana tingkah yang baik yang bisa dilakukan oleh kalian. Makanya orang tua sekarang itu untuk seumuran kita, seumuran kalian itu mulai mengurangi rasa kasih sayang. Tetapi bukan mengurangi, mengalihkan rasa kasih sayang dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kamu itu nanti bisa lebih berkembang dengan baik. Di sini Saul dia iri sama Daud. Ada untungnya nggak buat Saul? Tidak ada. Tidak ada untungnya buat Saul. Yang untung siapa? Daud. Daud diangkat menjadi seorang raja. Saul tidak. Jadi iri hati itu kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Percuma kita iri, kita tidak dapat sesuatu. Makanya mari dari sekarang Ser mengajak kepada kalian untuk membuang jauh-jauh rasa iri terhadap siapapun itu, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan masyarakat. Karena Ser ingatkan satu kali lagi, rasa iri itu tidak akan membawa keuntungan untuk kita, justru malah membawa dosa untuk kita. Jadi sekali lagi Ser mengajak kepada kalian, yuk kita buang bersama-sama rasa iri itu, ya. Kita ganti dengan rasa penuh syukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Apapun itu, sekecil apapun yang kita dapatkan, marilah kita belajar untuk bersyukur. Itu untuk renungan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kepada kalian untuk berdoa sebelum kita melakukan kegiatan kita. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan sikap kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk tidak beriri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki, entah itu kecil ataupun besar. Bapa, kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan belajar, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami bisa belajar dengan baik, sehingga nantinya kami bisa memperoleh manfaat dari apa yang sudah kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati dan selamat belajar.